Halo, selamat malam semuanya rekan-rekan Atrivi ya. Kali ini kita akan membahas modus penipuan yang target mereka itu adalah para pencari kerja. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, sekarang ini musim-musim seperti ini kan banyak PHK, penyerapan tenaga kerja nggak banyak, jadinya banyak sekali pencari kerja kan gitu. Hal ini dimanfaatkan oleh para penipu untuk mencari mangsa, mencari korban. Jadi modusnya itu macam-macam sekali modusnya. Karena penipu ini tahu bahwa sekarang ini banyak sekali orang yang cari kerja gitu. Sementara lowongannya nggak begitu banyak kan gitu. Jadi yang cari kerja itu banyak, lulusan banyak gitu. Sementara penyerapannya nggak banyak gitu. Lah ini malah dimanfaatkan oleh penipu gitu. Modusnya macam-macam sekali. Ada yang pakai biaya admin gitu misalnya. Ada yang alasannya bisa nyogok orang dalam gitu. Ada lagi yang alasannya untuk biaya seragam, untuk antigen atau apapun macamnya. Intinya para penipu ini berusaha mendapatkan uang dari para korbannya itu. Banyak sekali modusnya. Ada lagi modus yang untuk biaya pelatihan gitu. Ini macam-macam modusnya. Jadi mereka memanfaatkan situasi seperti ini, situasi yang banyak teman-teman banyak teman-teman yang di PHK kemudian cari kerja, atau banyak adik-adik yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah kemudian cari kerja. Ini dimanfaatkan oleh para penipu gitu. Ya, sebagai contoh, kalau kita di medsos gitu ya, di Facebook atau di medsos itu ada iklan lowongan gitu, nanti menjanjikan bahwa bisa langsung masuk gitu di PT A atau PT B atau PT C. Syaratnya harus beli seragam dulu gitu. Harus beli seragam dulu karena biaya produksi nggak perlu keahlian macam-macam. Cukup sertakan lamaran secara online gitu. Kemudian korbannya akan memberikan data-datanya seperti ijazah dan lain-lain. Kemudian dia bilang penipu ini gitu. Ini otomatis langsung diterima gitu. Syaratnya ada biaya untuk seragam, misalnya 500.000 atau misalnya 1 juta gitu. Kemudian korbannya ini mentransfer, kemudian ya sudah, akunnya diblok, mungkin WA-nya diblok, udah yang penipu tadi hilang tak berbekas gitu. Nah, ini sangat menarik ya, karena bagi saya nggak rasional gitu. Kita percaya kepada seseorang yang belum pernah kita temui, kemudian kita mentransfer sejumlah uang gitu, kemudian hilang gitu loh. Nah, tapi ternyata faktanya di lapangan ini banyak teman-teman yang tertipu gitu oleh janji manis para penipu ini gitu. Janji manis yang langsung otomatis diterima kok. Kita kenal orang dalam kok. Biaya adminnya murah. Jadi sehingga gaji kalian nanti UMR 4,5 juta, kalian cukup bayar admin 2 juta, 3 juta, itu udah sebulan udah balik modal gitu. Nah, dengan bujuk rayu seperti ini banyak sekali korban yang tertipu. Teman-teman bisa lihatlah di grup-grup gitu, grup penipuan online atau grup-grup pencari kerja itu banyak sekali rekan-rekan adik-adik ini yang ketipu gitu. Maka dari itu bagi yang mengetahui, sebarkan informasi ini. Jadi sebarkan informasi ini. Atau mungkin bagi teman-teman yang pernah ketipu bisa share di kolom komentar, ketipunya modusnya seperti apa gitu. Jadi macam-macam sekali. Ada lagi yang bilang, saya kenal orang dalam nih gitu, bikin lowongan, saya kenal orang dalam tapi you mesti bayar ke saya gitu, kamu mesti bayar ke saya buat nyogok orang dalamnya ini gitu. Dan anehnya juga percaya gitu, padahal mereka ini antara penipu dan korban ini belum pernah saling bertemu gitu, cuman lewat medsos, tukar-tukaran handphone, mereka percaya gitu. Jadi hati-hati bagi yang punya anak yang sedang mencari kerja, atau bagi teman-teman yang mencari kerja, atau bagi adik-adik yang baru lulus kemudian mencari kerja, hati-hati. Di mana-mana kerja itu adalah kita bekerja untuk mendapatkan uang, bukan malah kita kita tekor gitu, kita ngasih uang yang nggak jelas gitu. Saya kasihan sekali, saya khawatir sekali karena teman-teman ini saya memahami. Jadi banyak korban itu yang ketika sharing itu alasannya tidak mau menjadi beban keluarga, alasannya itu sudah lama menganggur, alasannya itu ada yang istrinya marah-marah sehingga dia harus cari kerja, sehingga pikirannya pikiran jernihnya ini tidak bisa
digunakan semaksimal mungkin gitu, sehingga ketika ada tawaran, wah mudah-mudahan ini bener nih, wah mudah-mudahan ini bener, nggak apa-apa gua transfer segini tapi nanti hasilnya saya bisa kerja. Nggak seperti itu rekan-rekan ya. Jadi teman-teman semua harus berhati-hati, sebarkan informasi ini, sebarkan video ini agar teman-teman yang sedang mencari kerja lebih selektif lagi, lebih berhati-hati lagi. Ada lagi yang walk-in interview gitu, nanti disuruh bayar 700.000. Nah, siapa yang sudah pernah kena jadi korbannya 700.000 gitu? Alasannya agar untuk biaya pelatihan gitu. Setelah itu entah bagaimana wis hilang gitu aja kan gitu. Jadi macam-macam ya modus penipuan ini. Modus penipuan yang mengatasnamakan lowongan kerja banyak sekali. Oke, jadi sedikit sharing aja ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang itu juga nggak masuk akal juga gitu. Kita belum pernah ketemu gitu, cuman lewat medsos gitu. Kok ya banyak korbannya gitu loh. Kadang-kadang logika saya nggak masuk akal. Sekali lagi nggak masuk akal. Tapi ternyata banyak banget korbannya yang tertipu. Alasannya yang bikin sedih lagi itu kemarin tuh pernah ada di suatu tempat ya. Kita nggak sebut merek ya. Jadi ada penipu yang mengatasnamakan suatu instansi atau perusahaan A atau B gitu ya. Dia itu ada lowongan di sini gitu, di A gitu. Kemudian syaratnya adalah membayar sejumlah uang, waktu itu kalau nggak salah 150.000. Jadi penipu-penipu ini nipunya tuh receh-receh gitu, kecil-kecil gitu. Mungkin karena tahu ya mangsanya ini maksud saya tidak punya uang banyak, jadi nipunya tuh receh-receh gitu. Sebagai syaratnya harus tes antigen gitu, harus tes di antigen gitu. Ya, untuk tes antigen nanti transfer sejumlah uang, kemudian besok ke klinik X gitu, ke klinik X untuk menjalankan tes antigen sebagai persyaratan masuk di perusahaan ini gitu. Nah, kemudian banyak korbannya tuh transfer ke oknum ini, transfer gitu untuk biaya antigen 150.000 gitu. Besoknya banyak yang datang ke klinik itu gitu. Banyak yang datang ke klinik itu, ternyata di klinik itu nggak tahu apa-apa. Nggak ada kerjasama, nggak ada apa-apa. Sementara yang tadi penipu tadi, yang terima duit tadi udah hilang gitu aja. Jadi udah kena tipu 2 kali, udah transfer 150, udah datang ke klinik itu gitu. Padahal di klinik itu nggak ada sangkut pautnya dengan penipu tadi gitu. Kemudian penipunya udah hilang gitu aja. Hal-hal semacam itu perlu menjadi perhatian kita semua agar teman-teman kita, saudara kita, atau mungkin kita sendiri yang sedang mencari kerja tidak terjebak oleh permainan penipu itu gitu. Jadi tetap waspada ya rekan-rekan, tetap waspada. Sekali lagi di era pandemi ini, di era pandemi seperti sekarang ini, dengan banyaknya orang memakai gadget, banyaknya orang mengakses media sosial, itu menjadi ceruk pasar sendiri, menjadi celah bagi para penipu untuk melancarkan tipu daya mereka, terutama di media-media online seperti sosial media dan sebagainya. Jadi teman-teman patut waspada. Sekali lagi, jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Jangan mudah transfer ke orang yang baru kita kenal. Ya, dengan iming-iming lowongan, dengan iming-iming punya kenalan orang dalam, dengan iming-iming masuk dengan membayar biaya seragam langsung bisa masuk, dengan iming-iming untuk biaya antigen dan sebagainya, banyak macam. Oke, mungkin itu aja. Tetap ikuti channel ini terus. Mudah-mudahan channel ini berguna, mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi semua orang. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini, teman-teman, rekan-rekan penonton setia Atrivi dijauhkan dari penipuan-penipuan yang semakin merajalela akhir-akhir ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.